sesuatu yang sebuah pemahaman yang mengenai tentang isi dari sebuah negara. Kayak misalnya Indonesia kan, Indonesia punya banyak budaya, punya banyak kultur yang berbeda. Wawasan Nusantara itu adalah apa ya? Wawasan Nusantara itu kan terdiri dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan itu berbicara tentang cara pandang atau sikap, sedangkan Nusantara berbicara tentang letak ya, geografis secara keseluruhan ya, kesatuan kepulauan dari bangsa Indonesia. Apa ya? Jadi wawasan Nusantara itu menurut saya cara pandang atau sikap melihat kondisi letak geografis bangsa ini dan menyikapi berbagai kebinekaragaman yang ada di bangsa ini. Seperti itu. Wawasan Nusantara itu adalah wawasan Nusantara itu cara pandang diri kita tentang Nusantara kita ini atau tentang Indonesia. Sudut pandang kita, sikap kita untuk memprioritaskan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi kita tahu tentang Nusantara, tentang Indonesia itu seperti apa sih? Pengetahuan mungkin tentang Indonesia. Iya nggak sih? Ya pasti yang paling tinggi isu SARA ya. Yang pertama berbicara tentang agama ya. Padahal kalau di Pancasila kita tahu ya bahwa kita menganut ketuhanan yang Maha Esa. Tapi hari-hari ini kalau kita lihat di media sosial, di televisi, isu agama itu sangat-sangat kental terjadi di bangsa ini. Rohnya itu orang lebih banyak yang rasis ya sekarang. Rasis, terus membeda-bedakan suku, membeda-bedakan mana minoritas, mana mayoritas. Menurut aku masalahnya sekarang lebih kompleks gitu. Wawasan Nusantara sekarang jelas sedang terancam sekali dengan banyaknya gerakan-gerakan yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Itu yang kira-kira ada itu adalah ketika Kalau wawasan Nusantara yang sedang terjadi saat ini di Indonesia itu, salah satu contohnya itu isu SARA. Nah, isu SARA itu memang sangat gencar, lagi sangat gencar terjadi di Indonesia. Itu sebenarnya tuh Indonesia itu sudah memiliki satu pemahaman yang sangat baik dan sangat maju ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, pemahaman itu berkaitan dengan kemajuan teknologi juga gitu. Nah, kadang-kadang beberapa orang memakai hal itu untuk memenangkan sebuah pertandingan, contohnya kayak pilkada atau gimana ya, politik, contohnya politik itu. Nah, itu yang isu SARA itu yang sangat dipakai buat memenangkan di dalam hal politik gitu. negara asing masuk ke dalam wilayah teritorial ZEE Indonesia, ya kan? Dia melewati batas geografis yang seharusnya. Itu termasuk ke permasalahan Nusantara nggak sih? Iya. Ya. Okay. Kalau cara menyikapinya, yang pertama kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada ajaran. Setiap agama mempunyai ajarannya, setiap daerah, setiap suku mempunyai ajarannya yang baik masing-masing itu. Nah, tergantung, ada kadang-kadang beberapa orang yang menyalahgunakan pengertian itu buat hal kepentingan pribadinya dia. Nah, salah satu cara untuk mengatasi itu, yang pertama, kita harus sadar lagi bahwa agama manapun mengajarkan tentang kebaikan. Terus yang kedua, bahwa kita punya negara hukum, harus kembali lagi kepada dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Dasar. Terus kita kembali lagi pada dasar negara kita, yaitu dasar Pancasila. Toleransi antar beragama, terus saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu yang lagi terpengaruh di negara kita. Ya, solusinya satu, kita harus lawan arus, yaitu dengan kesatuan ya. Dan proses ini memang terletak di bagaimana kita melawannya dengan proses media sosial juga berbicara tentang perbedaan itu indah, bahwa perbedaan itu bukan menjadi cara untuk memecah belah, tapi perbedaan itu merupakan satu titik untuk kita bersatu, kita membangun bangsa ini. Bahkan perbedaan itu memperkaya bangsa ini. Nah,
cara mensikapinya ini sebenarnya harus melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak gitu ya. Contohnya di sekolah itu melibatkan tenaga pendidikan, di rumah orang tua, di masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan yang terpenting adalah lembaga negara harus menjadi contoh, jangan sampai terjadi perpecahan-perpecahan yang dilakukan oleh mereka sehingga ditiru oleh generasi muda. Contoh DPR sering berantem, itu kan dilihat, dia kan dapat memecah belah sehingga ditiru oleh generasi lainnya gitu. Jangan terlalu fokus dengan lagu-lagu yang ngehits gitu. Tapi contoh anak muda zaman sekarang aja lagu Indonesia Raya aja belum tentu hafal gitu. Tapi lagu-lagu yang boy band, girl band itu mereka lebih hafal. Tapi mungkin itu bisa diterapkan di sekolah gitu. Jadi di sekolah itu lebih ditekankan lagi dengan nilai-nilai moral bangsa gitu. Jadi bukan menghilangkan ya lagu-lagu boy band atau girl band itu, tapi di sekolah itu kan tugas kita itu kan mendidik. Jadi gimana kita menanamkan nilai-nilai bangsa Indonesia ini kepada murid-murid kita itu di pendidikan. Ya udah sih, itu kan urusan Ibu Susi. Ya dengan memberikan apa ya? Terkait masalah tersebut maksudnya? Iya. Mencegah. Kalau mencegah ya yang pasti pertama edukasi ya. Proses edukasi ya di sekolah. Ya contoh ya kalian nih usia-usia anak-anak sekolah ya. Kak Novi baru lihat satu video klip tentang generasi Z ya. Kalian ada di usia anak-anak generasi Z yang lahir di tahun 2000 ke atas ya. Jadi proses pendidikan kalian ini bagaimana sebagai pendidik ya, isu kesatuan ini itu yang harus diangkat, dihajar, bahkan media sosial itu semua digunakan isu ini. Yang kedua lewat proses komunitas, tapi komunitas yang sehat seperti itu. Dengan cara menanamkan pendidikan, kalau dalam pendidikan yang menunjukkan rasa cinta tanah air, contohnya mewujudkan nilai-nilai kebangsaan yang buat mereka bangga. Contoh kita berjuang dengan penuh persatuan kesatuan bisa merdeka, lalu kita bangga menggunakan produk-produk kita, lalu kita bangga dengan prestasi-prestasi kita, seperti itu. Kita perlu menanamkan nilai-nilai bangsa Indonesia ini sejak dini. Jadi misalkan dari waktu mereka TK, SD, itu perlu ditanamkan dari nilai-nilai itu dari mereka kecil. Yang mencegahnya tadi itu yang saya sebutkan bahwa yang pertama itu kita harus pemerintah harus melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama. Contohnya tokoh-tokoh agama yang memang mempunyai pemikiran yang terbuka, bukan cuma satu orang aja, pemikiran yang terbuka untuk melawan hal itu. Contohnya toleransi, kayak contohnya di Bali kan toleransinya tinggi sekali kan. Contohnya seperti itu, ada misalnya kalau ada pengajian, pecalang ikut jaga, terus ada kebaktian di gereja, pecalang juga ikut jaga. Nah itu toleransi seperti itu yang harus dibangun di masyarakat di Indonesia khususnya seperti itu. Dengan berdiskusi langsung mungkin dengan nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai, supaya mereka juga mengetahui bahwa legal fishing itu nggak bagus gitu. Jadi itu tadi. Makasih ya Kak, makasih. Sama-sama. Yoi.